Kalaulah tidak karena tinta, takkan dapat kugubah sebuah puisi. Kalaulah tidak karena cinta kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, hari ini tak mungkinlah kita kumpul di sini. Tapi hari ini kita bicara mengenai Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jika saya diminta untuk menyebutkan satu kata yang paling cocok untuk Datuk Anwar Ibrahim, saya akan menyebut kata istiqomah, konsisten. Bukan karena sudah sejak belia Datuk Sri Anwar menjalani aktivitas politik, tetapi karena dalam karir politiknya terdapat perjuangan yang luar biasa. Keluar masuk penjara bahkan sudah menjadi hal biasa baginya. Tuduhan yang membuatnya masuk penjara sesungguhnya bisa membunuh karakternya dan menjatuhkan mentalnya, juga keluarganya, dan memang hampir bisa dipastikan ditujukan untuk itu. Namun Datuk Anwar tetap tegak menghadapi semua yang dialaminya, dan dalam perjuangan yang berat itu Datuk Anwar telah membuktikan diri lulus ujian. Kekuatan Datuk Anwar itu ditopang oleh 5 hal menurut saya. Tentu teman-teman lain juga bisa berpendapat lain. 3 dari dalam dirinya dan 2 dari luar dirinya. Pertama, idealismenya yang terus membara. Kita semua tahu bahwa Datuk Anwar adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal luas karena gagasan-gagasannya yang cemerlang. Di antaranya masyarakat madani. Itu orisinil gagasan Datuk Anwar. Bahkan istilah masyarakat madani ini kemudian mewarnai dinamika pemikiran sosial politik keagamaan di Indonesia menjelang akhir Orde Baru sampai hari ini. Idealisme dan semangat untuk mewujudkan masyarakat madani dengan peran negara yang bersih, itulah yang membuatnya tidak pernah mengenal kata lelah. Idealisme telah membuatnya menjadi politisi yang sangat dinamis, sekaligus juga hilang rasa takutnya. Kedua, kesederhanaan yang tak pernah berubah. Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak pernah berubah. Sejak dulu tampak sebagai politisi yang sangat bersahaja. Kesederhanaan, kebersahajaan yang alamiah, tidak dibuat-buat, tanpa polesan, dan jauh dari pencitraan. Namun di balik kesederhanaan dan kebersahajaan itu ada gagasan-gagasan dan aksi politik yang membuatnya menjadi politisi yang mewah dan berkelas. Boleh tepuk tangan untuk Datuk Anwar. Ketiga, menjadi pemaaf. Demi bangsa dan negara cukup sulit membayangkan orang yang telah mengalami penzaliman selama belasan tahun mau memberikan maaf. Namun jiwa itu benar-benar ada pada diri Datuk Sri Anwar, dan itu dilakukan demi bangsa dan negaranya. Keempat, Datuk Anwar didukung oleh keluarga yang memiliki kepercayaan penuh kepada dirinya dan bahkan siap menghadapi penderitaan bersamanya. Inilah kekayaan Datuk Anwar yang jarang dimiliki oleh kebanyakan politisi dimanapun. Tampilnya istri beliau Wan Azizah dan putri beliau Nurul Izzah bukan karena nepotisme, tetapi karena totalitas mereka untuk berjuang bersama-sama Datuk Sri Anwar yang mengalami penzoliman. Kelima, kepercayaan masyarakat kepada Datuk Anwar Ibrahim, rekam jejak yang panjang sebagai aktivis yang idealis membuat masyarakat memberikan kepercayaan yang sangat besar kepadanya. Tuduhan-tuduhan beraneka ragam mestinya sudah membuatnya hilang dari peredaran politik Malaysia. Namun karena masyarakat tidak percaya tentang tuduhan negatif yang diarahkan kepadanya, maka dalam momentum yang tepat kita menyaksikan Datuk Sri Anwar kembali ke gelanggang politik dengan kepercayaan yang makin besar. Melihat sikap istiqomah Datuk Anwar, saya teringat satu ayat dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Anwar Ibrahim sosok yang memiliki integritas, pengalaman dan kemampuan intelektual yang luar biasa. Sebagai politisi, pemimpin, dan tentu negarawan,
spiritualitas yang mewarnai pola pikir dan gerakan politiknya telah berhasil menokohkan dia menjadi pemimpin Malaysia yang ideal. Di tengah era global ini, ilmu-ilmu yang dimiliki dan kemampuan komunikasi dengan sahabat-sahabat negara lainnya menjadikan Anwar Ibrahim adalah tokoh yang bisa diterima negara-negara tetangga maupun dunia internasional. Datuk Seri Anwar menurut kami adalah tokoh yang memenangkan melawan egonya sendiri, dan untuk itu dia bersedia menerima bayaran korban untuk sebuah pengamalan yang hebat sekali. Dua, Datuk Seri Anwar adalah sebuah buku terbuka yang belum semuanya ditulis, masih ongoing process. Saya terkenang dengan founding fathers Republik Indonesia yang mengalami nasib keluar masuk penjara, tapi akhirnya juga bisa memerdekakan Indonesia. Dan Datuk Seri Anwar sangat dekat dengan pengalaman ini. Maka beliau menurut hemat kami adalah inspiring leader. Inspiring leader untuk Asia Tenggara khususnya, dan termasuk bangsa-bangsa serumpun. Tadi kalau Pak Prof Mestika menyebutkan beliau sebagai inspiring bagi Asia, justru saya menyebutkan beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim inspiring leader bagi dunia. Kita beri aplaus kepada beliau. Dan tentu pada kesempatan ini apa yang telah disampaikan oleh yang memberikan sambutan barusan beberapa tokoh kita tentang testimoni Datuk Seri, beliau sebagai reformis, pejuang yang yakin dengan perjuangannya, yang juga sabar dalam menghadapi tantangan cobaan fitnah dan juga penzoliman kepada dirinya, dan beliau menderita tapi beliau tetap menghargai perjuangan demokrasi, menerima perbedaan, menerima suatu kenyataan, dan tetap berjuang tanpa ada dendam dan bahkan memaafkan. Istiqomah yang tadi disebutkan oleh Pak Zul, saya mengatakan demikian pun tepat, dan Pak Osman menyebutkan petarung yang konsisten, yang punya akhlak, berintegritas, bahkan siap untuk mendapatkan ancaman dan tidak mau menerima bujuk rayu untuk merubah suatu prinsip yang beliau lakukan.